Siap Pak, silakan duduk. Mohon maaf, sudah mengganggu waktu. Mama, apa kabar? Baik saja. Oke, baik. Sebelumnya mungkin kehadiran saya di sini, Mama, saya minta sedikit waktu Ibu Kepala Sekolah SDK Seon ya, untuk mungkin berbagi cerita sedikit. Kebetulan saya punya satu tugas yang berkaitan dengan wawancara terkait pengalaman kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang mungkin pada saat mengambil keputusan itu sedikit membenturkan dua hal yang sama-sama penting, sehingga menimbulkan dilema etika. Mama mungkin pada kesempatan ini saya minta Mama mungkin sedikit berbagi cerita tentang terkait pengalaman itu. Terima kasih banyak sudah datang ke kampungnya lokasi SDK Seon ini. Saya kalau sebagai SDK Seon ini sejak tahun 2022 semester 2 saya tugas di sekolah ini. Dari pengalaman saya yang saya lihat di sini itu memang anak-anak dan guru ini kurang disiplin. Mereka kurang disiplin. Pertama, waktu, disiplin waktu itu bagi anak-anak Itu tantangan yang Mama temui pada awal bertugas. Saya temui karena sejak dulu itu mereka sudah Terpola seperti itu. iya, seperti itu. Makanya saya lihat bahwa 2022 ini saya datang, sehingga saya melihat kekurangan mereka. Makanya saya harus ambil sikap. Pertama, saya harus rapat dengan Bapak Ibu guru. Saya harus melihat mereka satu persatu bagaimana punya persiapan kedisiplinan di sini, sehingga saya melihat bahwa mereka ini tidak bisa berbuat sesuatu. Makanya saya memberikan contoh untuk mereka berbuat, sehingga sampai hari ini pun mereka sudah terbiasa. Mungkin apa yang Mama pernah tidak Mama mencari informasi langsung dari Bapak Ibu guru, faktor apa yang menyebabkan mereka tidak disiplin? Itu pertama itu dari kepemimpinan, tidak membuat aturan, sehingga mereka juga bebas. Saya datang pada tahun 2022 itu memang mereka ini kurang disiplin. Makanya saya bikin keputusan untuk membuat aturan supaya mereka itu harus disiplin waktu, disiplin mengajar. Jadi mungkin cara yang setelah Mama dapatkan permasalahannya, bahwa mungkin karena tidak ada aturan, sehingga Mama kemudian mungkin motivasi atau keputusan apa yang Mama ambil sehingga membantu guru yang tadinya tidak disiplin, sehingga disiplinnya menjadi lebih baik. Saya membuat aturan itu dengan ini rapat orang tua murid, dan sebelum rapat orang tua murid saya rapat dengan mereka untuk membuat aturan. Setelah itu kesepakatan untuk rapat bersama orang tua supaya orang tua juga mendukung untuk kedisiplinan di sekolah SDK Seon. Baik, dari rapat yang sudah Ibu Kepala bersama orang tua dan Bapak Ibu guru di sekolah ya, yang pastinya mungkin hal konkret apa? Mungkin ada perbaikan dia, mungkin motivasi pada kesejahteraan guru kah, atau apa yang ditingkatkan sehingga aturan itu yang baru disepakati tadi bisa berjalan lebih baik. Saya masuk tahun 2022 semester 2
saya melihat mereka ini guru-guru yang honorer memang motivasinya kurang, sehingga dengan melihat kekurangan ini saya memberi motivasi untuk mereka dengan peningkatan untuk mereka supaya mereka itu lebih semangat untuk memberikan sesuatu kepada menaikkan gaji menjadi 700. Jadi walaupun belum sampai mencapai kesejahteraan, tetapi sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik untuk mereka. Itu luar biasa sekali, Mama. Mungkin ada pertimbangan lain pada saat memberikan gaji ini kan dari anggaran sekolah, itu kepala ya. Mungkin dengan menaikkan gaji mungkin ada anggaran untuk pos lain yang terganggu. Baik, terima kasih banyak Pak. Untuk anggaran sekolah ini memang ada anggaran yang kami tidak sempat muat di dalam anggaran karena saya punya bapak ibu guru di sini, sehingga ke depan ini kami akan membuat supaya semua itu masuk dalam anggaran sekolah. Baik. Jadi sesungguhnya keputusan yang bijak sekali Ibu Kepala, karena di satu sisi menginginkan supaya disiplin guru dan siswa itu terbentuk dengan pola yang benar dan juga berjalan baik, dan juga berani mengambil satu keputusan Ibu Kepala untuk menaikkan kesejahteraan atau gaji guru sehingga mengikat guru untuk lebih termotivasi. Itu sesungguhnya bukan membayar untuk mereka bekerja, tetapi memotivasi untuk bekerja lebih baik. Dalam pengambilan keputusan itu, setelah itu ada yang berubah? Setelah kami mengambil keputusan itu memang sangat luar biasa berubah. Jadi kepala bisa melihat dari guru-guru bahwa guru-guru itu seperti apa pandangan Ibu Kepala bahwa keputusan yang saya ambil ini, reaksi guru-guru contohnya mungkin mungkin lebih bersemangat, lebih. Setelah saya rapat dan musyawarah bersama dengan mereka dan saya memberikan motivasi, mereka sangat terharu terhadap saya. Terus saya juga sangat terharu terhadap mereka, sehingga saya akan lebih memberi lagi peningkatan motivasi lagi ke depan lagi untuk mereka, sehingga mereka juga sekarang sudah aktif untuk KBM secara serius. Luar biasa, memang itu keputusan yang sangat-sangat bijak sehingga semoga ke depan sekolah ini lebih berkolaborasi lagi dengan orang tua, kemudian sekolah ini lebih tampil lagi ke bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain dan juga menghasilkan anak didik atau output yang bermanfaat dan berkualitas. Baik, saya juga turut mendukung upaya-upaya yang Ibu Kepala lakukan sebagai seorang pemimpin di satu lembaga. Semoga ke depan semuanya berjalan lancar dan lebih baik ke depan. Mungkin itu, terima kasih untuk waktunya Mama. Sekali lagi selamat siang. Baik, selamat siang semuanya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Kepala SMP Katolik Santo Yosef Seon terkait dengan beberapa hal pengambilan keputusan yang berada pada situasi dilema etika. Baiklah, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik-baik saja. Baik, ini Bapak terlihat bersemangat sekali. Baik Bapak, mungkin saya pada kesempatan ini saya sedikit mengganggu waktunya Bapak. Saya mau berbagi, saya mau bercerita sedikit dengan Bapak terkait pengambilan keputusan di lembaga ini sebagai Santo Yosef Seon, yang mungkin ada situasi di mana membuat Bapak selaku kepala sekolah sedikit merasa dilema. Mungkin bisa diceritakan. Baik, ada beberapa perlakuan atau perilaku dari anak-anak yang sering-sering membuat dilema atau membutuhkan suatu tindakan yang harus
melalui cara bijaksana, dan itu perlu diperhitungkan dari pengaruhnya dari beberapa faktor. Contoh, perilaku yang dilakukan oleh anak-anak biasanya terjadi pada kenakalan ya, dan hal ini biasanya terjadi dalam hal kenakalan ini kebanyakan anak-anak melakukan pelanggaran aturan, dan tindakan yang kita lakukan di sini biasanya melalui surat pernyataan, kemudian tahap berikutnya pemanggilan orang tua, sampai apabila terjadi kasus yang di tingkatnya agak tendensius, maka kita tetap bagaimana melakukan rapat dewan guru untuk kira-kira meminta sikap dari sebuah guru, apakah tindakan yang kita lanjut ini lakukan selanjutnya. Tetapi kebanyakan sampai diingatkan dan tetap berulang secara terus menerus, maka kita selalu memanggil orang tua, kemudian dengan orang tua kita meminta kira-kira sama-sama memberikan solusi kira-kira masa depan anak ini mau seperti apa. Dan kebanyakan dari sekolah ini sebenarnya mengambil banyak kebijakan, itu pun bukan ditentukan oleh kepala sekolah tetapi atas musyawarah dewan guru bersama, dan kita lebih memfokuskan kepada bagaimana masa depan anak, apakah kita mau membunuh masa depannya atau kita memperoleh solusi bagaimana memberikan kesempatan untuk dia bisa menentukan masa depannya lewat belajar yang baik dan merubah sifat yang telah dilakukan. Jadi di sekolah ini sampai sosial ada aturan yang mengikat terkait dengan tadi disiplin, Ya, disiplin. Jadi ada aturan-aturan yang ketika dilanggar maka ada konsekuensi. Ya, ada sanksinya. Jadi sejauh ini ada bahwa ada siswa yang melanggar aturan, kemudian mau diterapkan aturannya, tetapi ada situasi tertentu yang memaksakan harus mempertimbangkan. Kita harus buat kebijakan. Itu pengalaman itu pernah ada, Pak? Kalau yang seperti itu biasanya kita yang berhubungan dengan keuangan sekolah, terlambat bayar uang sekolah. Kemudian di samping itu kita guru-guru lewat rapat bersama, kita juga tidak semena-mena mengeluarkan anak atau menghambat anak. Kebanyakan kita kembali lagi melihat kepada ekonomi keluarga bagaimana. Kemudian yang kedua masa depan anak, dan yang terakhir kalau memang sampai ada penolakan sampai kelas 9 atau semester akhir dari kegiatan di sini, maka kebijakan yang kita tempuh atau solusi yang kita ambil itu terakhir dengan menahan atau menitipkan ijazah. Jadi sesungguhnya untuk penerapan aturan di sini toleransinya cukup tinggi. Jadi melibatkan kerjasama dengan orang tua untuk mengatasi persoalan murid yang tadi tidak disiplin dalam hal mungkin lalai untuk menyelesaikan kewajiban untuk uang sekolah, sehingga ada sanksi-sanksi atau konsekuensi mungkin tidak diperkenankan untuk ikut ujian, tapi ada panggil orang tuanya untuk dibicarakan. Mungkin saya mau tahu sedikit perasaan Bapak ketika mengambil keputusan pada saat situasi itu seperti apa, Pak? Artinya di sini kita lebih mengutamakan ini masa depan anak. Bagaimana caranya supaya kita bisa loloskan dia dari ini sekolah, kemudian ke depan dia bisa lanjutkan pendidikannya entah di mana, tetapi harus sesuai dengan dia punya kemampuan yang dimiliki. Iya, baik. Jadi keputusan atau kebijakan yang diambil itu biasanya dikomunikasikan bersama dengan melalui rapat dewan guru, kemudian kita mencari solusi atau menentukan solusi yang terbaik untuk masa depan anak, dan akhirnya ini berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga juga. Apakah keputusan contohnya Bapak tadi mengambil keputusan untuk memberikan keringanan atau toleransi kepada anak-anak itu
itu tidak berimbas kepada anak didik yang lain, peserta didik yang lain? Hanya kita berusaha untuk meminimalisir dampaknya itu dengan ketentu apa ya, himbauannya bisa kita kadang-kadang juga terdapat orang tua yang dilaksanakan secara berkala. Kita himbau supaya ya mudah-mudahan frekuensi daripada tunggakan ini tidak meningkat. Oke, baik Bapak, terima kasih, itu upaya yang luar biasa. Semoga sekolah ini SMP Katolik Santo Yesus Sion terus berkembang, menghasilkan siswa-siswa yang output yang bisa bersaing di tingkat lanjut nanti, dan semoga dan juga staf dewan guru semuanya selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Bapak, selamat siang.